Hai hai hai, hai semuanya, semangat sore, semangat pagi, selamat sore gitu. eh Salam kenal buat yang pertama kali lihat live video saya. Nama saya Yuliana Hananto, saya biasa dipanggil Yuli, terserah mau manggil Mbak, mau manggil apa gitu, saya bebas aja, feel free aja gitu. Hari ini saya mau cerita tentang my story saya gitu. Saya excited banget ya. Biasanya saya share berupa kata-kata dan kali ini saya share secara live gitu, secara live. Dan pertama latar belakang saya ya, saya ini sekarang hanya di rumah aja. Jadi kalau dibilang ibu rumah tangga, mungkin ibu-ibu kali ya, ibu-ibu yang karena saya nggak punya anak, jadi saya cuma berdua sama suami saya dan saya teman-teman mungkin tahu saya punya beberapa dogi itu yang saya urusin. Tapi dulu dulu ketika saya habis lulus kuliah itu saya adalah karyawan, saya karyawan swasta, saya bekerja di beberapa perusahaan, tapi terus saya tidak merasakan kepuasan di sana. Saya nggak mau, karena saya melihat sebagai karyawan saya nggak bisa menemukan masa depan jangka panjang saya gitu. Karena ada salah satu hal kejadian. Jadi papa saya itu dia 30 tahun bekerja di satu perusahaan yang sama, loyal sekali orangnya. Tapi pada akhirnya eh, di usia yang kurang lebih 50, sebenarnya beliau masih fresh, pikirannya masih oke, koneksinya masih bagus banget karena beliau dari posisi marketing ya. Tapi akhirnya dipaksa, kalau menurut saya dipaksa ya, istilah saya paksa untuk keluar karena dianggap sudah tua, tidak produktif dan mungkin gajinya udah terlalu besar gitu. Jadi mereka lebih baik meng-hire seseorang yang jauh lebih muda, mungkin mereka anggap lebih muda, mungkin dianggap lebih produktif dan yang pasti bisa dibayar lebih murah. Dan semua karyawan, semua perusahaan, saya nggak menyalahkan perusahaan itu biasa sekali karena di perusahaan manapun itu akan terjadi gitu. Jadi kalau kita jadi karyawan, kita pikir kita senang dengan pekerjaan itu, kita dedikasi ke perusahaan itu, suatu saat kita tetap akan digantikan dengan seseorang yang lebih muda dan bersedia dibayar lebih murah. Itu benar banget. Dan saya nggak mau sebelum saya dipecat, lebih baik saya memecat diri saya sendiri. Jadi saya ambil keputusan sebelum umur 30, saya ambil satu keputusan penting. Saya memecat diri saya sendiri dan saya mulai ambil satu nekat untuk mengubah hidup saya. Saya keluar dari kota tempat saya. Hai Mbak Yanti, saya keluar dari kota tempat saya tinggal selama ini. Saya lahir besar di Jakarta, ya. Orang tua saya di sana, sampai sekarang juga masih di sana, adik-adik saya di sana. Dan saya nekat keluar dari Jakarta untuk kemana? Untuk ke Bali, memulai hidup baru di tempat yang saya tidak ada keluarga, tidak ada saudara, tidak siapa-siapa, ya. Dan saya memulai bisnis di sana. Jadi saya ada satu kenalan yang baik sekali. Dia mau memulai bisnis tanaman hias. Saya total nggak ngerti tentang tanaman hias, tapi saya berpikir bahwa ini satu peluang. Kapan lagi saya mau mencoba. Gini, kalau kita coba ketika kita udah usia sudah lanjut, udah ada anak, kita akan mikirnya beda, tanggung jawab beda, tapi saya nggak ada beban gitu. Kalau saya gagal, saya masih ada kesempatan untuk coba lagi kan, karena saya masih muda, itu yang saya pikirkan. Saya masih muda. Tapi karena pikiran masih naif ya, jadi kita pikir buka usaha itu gampang. Yang penting saya keluar modal, kita beli barang, stok barang. Waktu itu tanaman hias kan anggrek ya, jadi anggrek, terus tanaman hias yang sekarang juga lagi ngetren. Terus ya udah sewa toko ya, sewa toko, bangun toko, sewa toko. Terus kita udah duduk manis aja, nungguin pelanggan, jual beli. Ternyata nggak semudah itu teman-teman. Ternyata dalam bisnis itu ada yang namanya tipu-tipu. Saya berapa kali ditipu supplier. Aduh itu rasanya nggak karuan, sebel banget, jengkel banget. Terus berapa kali yang kita tuh yang udah kayak udah ngerawat tanaman dengan susah payah, ditawar kok murah banget, kok tega banget orangnya. Mau beli enggak, ya udah saya kasih harga juga nggak keterlaluan kok, saya nggak ngetok harga. Tapi kok saya belajar banyak hal gitu kan, banyak hal yang ternyata nggak semudah itu juga jalanin bisnis. Dan pertama dalam hal pengelolaan keuangan ternyata nggak semudah itu. Ketika dulu kita digaji ya, kita kan nggak mikir nih, kalau kerja di perusahaan tuh nggak mikir. Saya bayangin gini, kerja di perusahaan itu kayak kita lagi masih ikut dengan orang tua kita, tiap hari kasih jajan atau tiap bulan kasih jajan. Udah, kita mikirin nggak sih tentang kalau lampu rusak, siapa yang ganti, tentang pumpnya macet, tentang air bocor, tentang genteng bocor? Enggak, kalau sebagai anak nggak mikirin orang tua. Tapi ketika
Waktu kita di perusahaan kerja ya seperti itu, kita cuman tahu dikasih tugas ya sama bos kerjain ini, ya udah kerjain aja sebaik-baiknya, udah nanti dapat gaji tiap bulan. Tapi kalau di bisnis semua kita harus mikirin sendiri, ya kita harus mikirin sendiri, dan itu benar-benar hal yang baru banget, yang akhirnya saya banyak belajar dan saya banyak gagal. Jadi saya udah gonta-ganti usaha, entah berapa udah nggak kehitung dan semuanya gagal. Gagal ini tapi membuat saya berpikir, saya nggak bisa gini-gini terus dong, duit habis terus masa depan saya mau gimana? Saya udah pasti definitely nggak mau kerja sama orang, tapi saya juga gimana caranya saya mau bangun bisnis yang benar nih gitu. Siapa yang bisa ajarin saya, ya kan? Siapa yang bisa ajarin saya harus gimana, saya harus ngapain, harus kemana, dan apa yang bisa saya lakukan. Jadi saya waktu itu sampai ke titik bahwa saya udah nggak mau memulai satu bisnis baru lagi yang ngeluarin modal di atas 5 atau 10 juta, karena udah berkali-kali saya ngabisin modal 10, 40, 100, udah tabungan saya tuh udah habis gitu kan, udah habis. Harus gimana? Ada nggak sih bisnis yang saya nggak usah deh keluar modal lagi, terus saya nggak harus nungguin toko, karena suami saya juga semakin tua dan semakin tua, saya nggak mungkin ninggalin beliau, saya harus banyak di rumah nemenin, karena saya nggak mau kalau gara-gara saya bisnis atau saya buka toko di luaran, tiba-tiba dia di rumah sendirian jatuh nggak ada yang tahu. Saya nggak mau itu. Jadi saya mau tetap full di rumah. Saya bisa, mungkin teman-teman ada yang ngalamin hal sama, pengen tetap di rumah sambil ngomong anak kan, pengen jagain anak, tapi tetap juga pengen bisnis gitu kan. Saya tuh mikir apa yang bisa, ada nggak sih jawabannya. Itu yang saya doakan dan yang saya pikirkan, ada nggak sih, dan akhirnya peluang itu datang. Ada satu peluang yang datang lewat Facebook teman saya, dan saya lihat kok ini menarik sekali, kok saya tadi niatnya iseng-iseng doang, jujur saya niatnya iseng-iseng doang, saya nggak berpikir bahwa ini bisa jadi pegang saya, tapi saya pikir ya udah, daripada saya nggak ngapa-ngapain, saya coba deh ikut jualan, saya jadi reseller, saya pikir kayak gitu ya. Waktu itu produknya odol ya, teman-teman yang ikutin saya udah lama mungkin tahu. Tapi ternyata itulah jawabannya. Dari odol itu saya nggak menyangka bahwa saya bisa dapat income ya, dalam bulan pertama aja income-nya udah langsung 6 digit ya, 6 digit itu ratusan ribu. Lalu 3-4 bulan kemudian udah bisa 7 digit ya, dan itu bukannya sekali doang, bukan 7 digit sekali terus enggak, itu cukup stabil, walaupun angkanya berubah-berubah tapi 7 digit stabil sepanjang tahun itu, dan lompat di tahun berikutnya. Jadi itu terjadi di awal tahun 2018 ya, dan di awal mulai dari tahun 2019 luar biasanya semakin berlipat lagi income saya ya. Jadi berapa tuh, 6 ya, 6 nol di belakang tambah 2 berarti 8 digit, udah belasan juta dan puluhan juta. Itu saya nggak nyangka sama sekali. Karena apa? Saya tuh benar-benar cuman ikut, saya jalanin apa yang disuruh. Ada mentornya, ada coachnya. Dan ini yang saya nggak dapatkan di bisnis saya sebelumnya. Dan di bisnis ini saya benar-benar dibimbing, diedukasi. Saya bukan cuma dapat income-nya, tapi saya dapat personal growth ya, pertumbuhan diri yang luar biasa. Ada mentornya, ada coachnya yang benar-benar bimbing kita dan temenin kita sampai saya seperti sekarang ini. Dan ini benar-benar jadi pegangan keluarga saya. Tadi yang saya pikir cuman iseng-iseng saya jalanin, tapi ternyata jadi penghasilan utama dari keluarga saya sekarang ini, karena suami saya juga udah nggak usaha, nggak kerja, karena beliau sudah sangat tua ya, sangat tua. Jadi, dan saya punya, teman-teman tahu kan kalau postingan saya ada kakak saya yang juga kita kerja sama bareng di bisnis ini, ada anak gitu kan, ada ponakan yang saya anggap kayak anak sendiri yang juga harus saya biayai, dan itu luar biasanya. Dan sampai sekarang di dalam kondisi seperti ini benar-benar cocok banget. Ketika dulu orang berpikir bahwa work from home itu ala kerja mak-mak yang nggak ada kerjaan, atau kerjaan orang inilah, kerjaan itu yang jelas itu kan harus kerja kantoran, atau misalnya bisnis yang keren itu kan yang kamu harus keluar modal, yang sesuatu yang real, sesuatu yang kelihatan wujudnya, yang ada gedungnya dan tokonya. Tapi coba lihat di kondisi seperti sekarang ini, ternyata semua orang harus WFH, dan saya bersyukur banget saya udah terjun di bisnis ini dari 2018, dan
sampai sekarang bukan hanya bertahan tapi makin growing gitu. Nah, itu story yang mau saya share pada teman. Jika teman-teman merasa bisa connect dengan apa yang saya ceritakan, ya, mungkin kita ada bagian-bagian cerita yang sama yang teman-teman rasa penasaran pengen tahu lebih lanjut, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Oke? Nanti saya berikan share lebih lanjut. Oke, waktu saya sudah berapa ini? 10 menit. Ya, terima kasih banget. Saya sudah harus cabut dari live ini. Makasih banget yang sudah nyimak, yang sudah kasih komen, yang sudah kasih support ya. Kita sampai jumpa lagi di live berikutnya. Ciao.